Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian dan adik-adik sekalian, selamat berjumpa dengan kami dari channel Kisah Islam Teladan. Pada kali ini saya akan membawakan kisah yang terjadi pada salah satu ulama ahli hadis. Beliau adalah Al-Qadhi Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansori Al-Bazzar. Beliau dikenal dengan julukan Qadhi Al-Marastan. Beliau meninggal pada tahun 535 Hijriah. Kisah ini benar-benar menakjubkanku dan juga mengharukan. Padanya terdapat pelajaran yang banyak yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Ya silahkan yang mau subscribe, like dan share, karena subscribe dan like dan share itu adalah gratis dan berguna bagi sesama. Kisah ini berjudul Buah dari Menunaikan Amanah. Dikisahkan pada suatu hari, beliau Al-Qadhi sedang berada di Mekah, bertepatan dengan musim haji. Pada suatu saat, beliau kehabisan bekal, tidak memiliki harta sedikit pun dari harta dunia. Suatu hari, beliau ditimpa oleh rasa lapar yang sangat luar biasa. Beliau akhirnya keluar untuk mencari sepotong roti atau sesuatu yang dapat mengganjal perutnya dari rasa lapar. Tiba-tiba, beliau menemukan sebuah bungkusan dari kain sutra berwarna merah yang terjatuh di tanah. Beliau mengambil bungkusan tersebut dan membukanya. Beliau mendapatkan di dalamnya sebuah kalung yang berharga yang terbuat dari permata. Diperkirakan kalung tersebut senilai 50.000 dinar. Beliau pun segera mengikatnya kembali dan menyimpannya. Tatkala beliau sedang menyusuri perjalanan, tiba-tiba ada seorang laki-laki berteriak-teriak kehilangan kalung. Dia berteriak-teriak kepada manusia bahwa dia telah kehilangan bungkusan yang terbuat dari kain sutra. Dia menjanjikan bahwa barang siapa yang menemukannya maka akan diberi hadiah 50 dinar. Al-Qadhi pun bertanya tentang isi bungkusan tersebut. Dia pun menjawab bahwa di dalamnya terdapat sebuah kalung permata yang mahal. Kemudian beliau bertanya tentang ciri-ciri bungkusannya kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut telah mengabarkan ciri-ciri bungkusan kalung tersebut dengan benar, maka Al-Qadhi bersegera mengembalikan bungkusan yang ia temukan kepada orang tersebut. Orang tersebut kemudian mengeluarkan 50 dinar dan diserahkan kepada Al-Qadhi. Namun, beliau enggan menerimanya, sembari berkata, "Tidak sepantasnya bagiku mengambil upah dari barang temuan yang aku temukan, dan aku kembalikan kepada pemiliknya. Sesungguhnya, aku mengembalikan kalung ini kepadamu bukan karena aku berkeinginan besar untuk mendapatkan hadiah, tetapi aku berkeinginan besar untuk mendapatkan keridhaan Rabbku." Sungguh luar biasa. Subhanallah. Beliau enggan menerima hadiah tersebut, padahal beliau sedang dalam keadaan ditimpa kelaparan dan belum mendapatkan sepotong roti yang kering yang bisa mengganjal perutnya dari kelaparan. Pemilik bungkusan itu akhirnya mendoakan kebaikan buat beliau, lalu pergi meninggalkannya.
Al-Qadi Al-Muhaddis menetap beberapa hari di Mekah. Kemudian beliau putuskan untuk pergi naik kapal. Barangkali bisa menemukan sesuatu yang bisa dijadikan modal. Tatkala beliau berada di tengah laut, tiba-tiba datanglah badai mengombang-ambingkan kapal beliau, sampai akhirnya badai tersebut menghantam dan menghancurkan kapal serta menenggelamkannya. Al-Qadi bertaut pada sebuah papan pecahan perahu. Beliau terus bertautan dengannya, sedangkan ombak terus mengombang-ambingkan beliau selama beberapa hari di tengah laut, sampai akhirnya menghempaskannya beliau ke daratan. Sungguh, beliau telah berkehabisan tenaga dan tertimpa keletihan yang sangat. Beliau berusaha mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dan menyeret tubuhnya hingga sampai di sebuah masjid. Setelah tiba di dalam masjid, beliau tersungkur jatuh karena keletihan dan kelaparan. Beliau tidak tahu tempat apa yang dia singgahi dan tidak pula mengenal seorang pun dari penduduk tempat tersebut. Datanglah seorang penduduk yang masuk ke dalam masjid, dan tatkala dia melihat Al-Qadi, lalu dia mendekatinya dan bertanya tentang keadaan beliau. Beliau pun menceritakan apa yang telah menimpa beliau. Setelah beliau menceritakan kisahnya, orang tersebut menghadiahkan makanan dan minuman serta pakaian untuk menghangatkan badan. Orang tersebut mengabarkan bahwa penduduk negeri ini sedang mencari orang yang bisa dipekerjakan sebagai imam sholat di dalam masjid ini. Dan ketika Al-Qadi menyampaikan bahwa dia telah hafal Al-Quran, maka bersegera penduduk negeri tersebut memperkerjakan beliau untuk menjadi imam masjid. Dan ketika mereka tahu bahwa beliau pintar menulis, maka mereka bersegera mempekerjakannya beliau untuk menjadi guru, untuk mengajari anak-anak mereka. Beliau berkata, "Akhirnya aku pun mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut. Kini keadaanku jauh lebih baik." Suatu hari, penduduk negeri datang menemuiku. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami memiliki anak perempuan, anak yatim. Kami ingin menikahkan dia denganmu." Mereka terus mendesakku, dan akhirnya aku pun setuju. Tatkala mereka membawaku masuk untuk menemui anak perempuan tersebut, aku melihat sebuah kalung mutiara yang indah melingkar di lehernya. Aku tidak dapat mengedipkan mataku memandang kalung tersebut. Aku benar-benar dalam keadaan bingung dan heran. Kalung tersebut adalah kalung yang aku temukan di Mekah. Tatkala aku masih terus memandangi kalung tersebut, tiba-tiba anak perempuan tersebut lari keluar sambil menangis terisak-isak. Ia berkata kepada penduduk negeri, "Sesungguhnya dia, atau Al-Qadi, tidak ingin melihat wajahku. Dia hanya mengangkat pandangannya ke kalung yang tergelantung di dadaku." Keesokan harinya, ketika aku selesai mengimami mereka sholat subuh, mereka menyampaikan kepadaku tentang keluhan anak perempuan itu. Aku pun menceritakan kepada mereka bahwa dulu aku menemukan kalung itu tergeletak di tanah di Masjidil Haram, terbungkus oleh kain sutra berwarna merah. Kemudian aku kembalikan kepada pemiliknya. Tiba-tiba mereka semua bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Masjid bergema sampai masjid terasa bergetar disebabkan oleh takbir-takbir mereka. Kemudian
mereka menceritakan kepadaku bahwa pemilik kalung tersebut adalah ayah dari anak perempuan yang yatim tersebut. Dia tidak memiliki anak selain dia. Dahulu ayahnya menjadi imam sholat di masjid ini. Dia sudah meninggal dunia pada tahun yang lalu semenjak dia pulang dari ibadah haji. Dia tidak pernah berhenti berdoa dengan doa ini, dan kami pun mengaminkan di belakangnya. Wahai Robku, aku tidak pernah mendapatkan seorang pun semisal orang yang menemukan kalungku. Wahai Robku, pertemukanlah aku dengannya, sehingga aku bisa menikahkan dia dengan anak perempuanku satu-satunya. Sungguh, Allah telah mengabulkan doanya. Allah telah mendatangkan ke sini dan menikahkanku dengan anak perempuannya, meskipun setelah ayahnya meninggal. Kemudian Ibnu Rajab rahimakumullah berkata, sungguh kisah ini terkandung di dalamnya faedah bahwa tidak boleh menerima hadiah dari penunaian sebuah amanah, karena wajib baginya mengembalikan suatu amanah tanpa upah balasan. Hal ini jika dia mengambil barang temuan tersebut tidak diniatkan untuk mendapatkan upah yang telah dipersyaratkan. Telah ternukil dari Imam Ahmad, semoga Allah meridhoinya, bahwa termasuk yang semisal ini adalah wadiah atau barang titipan. Tidak boleh bagi orang yang mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya mengambil hadiah, kecuali jika memang dia niatkan dari amalannya untuk mendapatkan upah. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, demikian pula dikisahkan kisah ini oleh Yusuf bin Khalil Al-Hafiz dalam kitabnya Al-Mu'jam. Semoga kisah ini banyak memberikan faedah yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.